Shalom, selamat malam dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Terima kasih kepada kita semua yang sedang menonton video ini pada saat ini. Saya berharap yang mau ke gereja pada besok pagi, saya harap yang kamu semua sudah kasih ayen kamu punya baju sedia dan sudah juga kasih kilat kamu punya kasut bo. Pendek kata, sudah bersedia untuk kembali semula ke gereja. Tapi jangan lupa juga untuk kasih keluar sedia itu kita punya pelitup hidung dan mulut bo. Jangan lupa kasih keluar tuh mask sedia supaya besok pagi tidak lagi perlu kelang kabut mencari di mana sudah itu mask. Oke, mari kita pergi kepada pelajaran kita untuk malam ini. Sewaktu saya masih bujang-bujangan dulu, saya selalu terpikir, apalah konon yang dibuat di rumah kalau sudah ada istri nanti? Pasti susah untuk saya melakukan pekerjaan-pekerjaan saya sebab ada yang mengganggu. Oleh karena saya sudah terbiasa hidup seorang diri di rumah, saya pikir apabila ada seorang individu tambahan di dalam rumah nanti, pasti itu hanya akan mengganggu dan mengacau saya saja buat kerja di rumah nanti. Saya sudah sangat terbiasa dengan keadaan yang senyap. Saya lebih tenang untuk bekerja dalam keadaan yang seperti itu, yang senyap. Tapi ternyata setelah berkawin, saya dapati sebenarnya lebih baik lagi kalau ada kawan di rumah. Pada saat istri perlu bekerja di luar atau balik ke kampung untuk bersama keluarga, saya sangat merindui suaranya. Saya begitu berharap dia ada bersama dengan saya sentiasa. Dulu saya lebih suka keadaan yang senyap. Tetapi setelah berkawin, saya selalu merindui suara istri apabila dia tidak ada di rumah bersama dengan saya. Menurut Kejadian pasal 2 ayat 18, apakah tujuan sebenarnya Tuhan menciptakan seorang perempuan bagi seorang lelaki? Apakah tujuan Hawa diciptakan bagi Adam? Apakah tujuan seorang istri diciptakan bagi seorang lelaki? Kejadian pasal 2 ayat 18 berkata seperti ini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, perhatikan ini. Firman Tuhan berkata, menjadikan seorang penolong bagi Adam. Kata penolong di dalam ayat ini diterjemah dari kata ezer yang bermaksud bantuan atau pertolongan. Yang menariknya, kata ezer ini ditulis di dalam bentuk kata maskulin. Agak menarik untuk melihat kata maskulin digunakan untuk merujuk kepada seorang wanita. Nah, dalam kata yang ringkas dan lebih mudah difahami, Tuhan menciptakan seorang wanita dengan kemampuan yang lebih dari mencukupi untuk membantu suaminya. Tapi ini tidak hanya merujuk sepenuhnya kepada kemampuan fisikal seorang perempuan, Bo. Bukan bermaksud yang si istri itu sebenarnya kuat untuk angkat yang berat-berat. Firman Tuhan hanya berkata bahwa si istri itu sebenarnya mampu untuk membantu. Nah, tapi jangan pula bilang yang si istri saja yang harus membantu, Bo. Si suami juga harus membantu si istri. Efesus pasal 5 ayat 25 mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kalau sudah mengasihi, haruslah saling membantu kan? Nah, ada satu lagi yang kita harus perhatikan dari ayat ini. Kita percaya bahkan yang Tuhan itu Maha Berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahkan Tuhan boleh lakukan apa saja. Tapi perhatikan ini, sewaktu penciptaan, Tuhan yang Maha Kuasa itu hanya memberikan satu penolong, satu Hawa saja kepada Adam. Bolehkah Tuhan yang Maha Kuasa itu menciptakan lebih dari satu penolong, lebih dari satu orang Hawa? Bolehkah Tuhan yang Maha Kuasa itu memberikan lebih dari satu istri kepada Adam? Ya, mestilah boleh. Kenapa? Sebab Tuhan itu Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi
Perhatikan ini, Tuhan hanya berikan satu orang penolong saja, satu orang Hawa saja, satu orang istri saja. Ingat selalu prinsip ini, Bo. Sebelum berkawin, buatlah pilihan yang terbaik, sebab selepas berkawin nanti, orang itulah yang akan bersama dengan kamu seumur hidup kamu. Alkitab tidak menyokong pengajaran untuk mempunyai orang ketiga di dalam perhubungan. Menurut Kejadian pasal 2, hanya satu orang suami dan satu orang istri saja. Inilah rencana Tuhan yang sempurna bagi pasangan suami istri untuk membentuk sebuah keluarga. Satu orang istri yang mampu untuk menolong suaminya dan satu orang suami yang sangat mengasihi istrinya. Formula ini sudah cukup lengkap untuk membentuk sebuah keluarga. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jumpa lagi dalam video yang kami akan hasilkan pada minggu hadapan di dalam channel ini. Selamat hari Sabat dan Tuhan memberkati.